sepatu Dazzler mulai dipakai para atlet di kompetisi internasional. Rudy ditangkap oleh pihak berwenang Amerika atas dugaan pernah terlibat dinasti. Nah friends, balik lagi sama aku Henriques Yuan. Di video kali ini aku bakal ngobrolin dua brand sepatu yang udah jadi legenda di dunia olahraga dan lifestyle, yaitu Puma dan Adidas. Dan yang seru nih friends, kedua brand ini punya sejarah yang keren banget, karena dibangun oleh dua bersaudara yang gak akur. Penasaran gimana ceritanya? Terus ini aku ceritain. Puma dan Adidas itu lahir dari dua bersaudara, namanya Rudolf Dassler dan Adolf Dassler. Rudy sama Adi ini lahir dari pasangan Christoph von Wilhelm Dassler dan Pauline Dassler. Rudy atau yang biasa dipanggil Rudy Dassler lahir tanggal 26 Maret 1898, sedangkan adiknya Adolf atau yang biasa dipanggil Adi Dassler lahir tanggal 3 November 1900. Mereka ini jago di bidang bikin sepatu karena nurun dari bapaknya. Mereka juga punya satu saudara perempuan namanya Mary Dassler. Bapaknya mereka berdua ini dulunya kerja di pabrik sepatu di Jerman pas zaman Perang Dunia Pertama. Nah, Jerman kan kalah Perang Dunia Pertama ya. Akhirnya kehidupan di Jerman itu juga serba sulit. Kehidupan keluarga Dassler gak jauh beda. Mereka hidupnya juga jadi semakin sulit. Akhirnya Rudy sama Adi ikut kerja buat bantu ayah mereka di pabrik sepatu. Nah, ini awal mula mereka jago bikin sepatu, friends. Setelah mereka jago bikin sepatu, Rudy mutusin untuk keluar dan berhenti bekerja dari pabrik tersebut. Gak lama kemudian, Adi juga ngikutin jejak saudaranya, resign dari pabrik. Tanggal 1 Juli 1924, Dassler Brothers ini resmi ndiriin perusahaan sepatu, namanya Gebruder Dassler Shoe Fabric, biasa disingkat GDS yang kalau ditranslate ke bahasa Inggris artinya Dassler Brothers Shoe Factory. Di GDS ini, Rudolf kerja sebagai kepala pemasaran atau marketing, sementara si Adi Dassler kerjanya sebagai kepala produksi sepatu. Mereka awalnya ngoperasin pabrik GDS ini di tempat bekas tempat cucian baju punya ibunya mereka, Bu Pauline Dassler, di Hesse-Genau, Jerman. Bahkan ya friends, saking parahnya kondisi zaman dulu, pasokan listrik di Hesse-Genau itu juga belum stabil. Jadi kadang-kadang Dassler Brothers ini harus pakai tenaga pedal dari sepeda statis untuk menjalankan peralatan mereka. Pas awal ngerintis, penjualan produk dari GDS ini nggak sesuai yang diharapin sama mereka. Mereka mikir keras dan juga coba berbagai inovasi. Inovasi Dassler Brothers yang cukup visioner itu terkait spikes atau tumit lancipnya sepatu. Di tahun 1925, Dassler Brothers mulai bikin sepatu bola kulit dengan spike dan juga sepatu lari dengan spikes yang ditempa sendiri. Awalnya spike-nya itu pakai logam berat, tapi akhirnya diubah ke yang lebih ringan, pakai kanvas sama karet biar lebih nyaman dan keren. Nah, ini awal mula sepatu produksi Dassler Brothers mulai banyak dilirik sama kalangan masyarakat. Di tahun 1927, mereka mindahin pabrik dari rumah orang tua mereka ke tempat baru yang nantinya bakalan jadi distributor sepatu internasional. Setelah mindahin pabrik dan beberapa eksperimen dari Adi, sepatu mereka ini dapat perhatian khusus dari mantan atlet Olimpiade dan pelatih tim atletik Olimpiade Jerman bernama Joseph Weitzer. Weitzer akhirnya datang ke kota mereka dari Munich buat lihat langsung pabrik mereka. Persahabatan antara Dassler sama Weitzer akhirnya terjalin akrab. Awalnya Weitzer ini pengen ningkatin performa atlet asuhannya dengan nyari sepatu yang lebih oke. Malah Weitzer jadi semacam konsultan buat perusahaan GDS. Hubungan mereka jadi sangat penting buat ngasih Adi akses ke atlet baik di Jerman maupun luar negeri. Di Olimpiade Amsterdam tahun 1928, sepatu Dassler mulai dipakai para atlet di kompetisi internasional. Lina Radke, pelari jarak menengah Jerman, yang memenangkan medali emas tahun 1928, juga pakai sepatu lari Dassler Brothers. Di tahun selanjutnya, sepatu Dassler makin laris manis jadi langganan atlet, dan gak jarang atlet yang pakai sepatu Dassler jadi juara, baik di ajang internasional maupun lokal. Di awal 1930-an, peran olahraga dalam filosofi rasial nasionalis Hitler semakin dikencengin. Olahraga jadi salah satu prioritas. Dassler Brothers ini lihat ada peluang ekonomi kalau mereka gabung di partai politik. Olahraga jadi salah satu prioritas. Dassler Brothers ini lihat ada peluang ekonomi kalau mereka gabung di partai politik buat ngelancarin bisnisnya gitu ya friends. Dassler Brothers akhirnya gabung dengan Partai Nazi tanggal 1 Mei 1933. 3 bulan setelah Hitler diangkat menjadi kanselir. Banyak yang bilang Rudy lebih fanatik banget kalau terkait hal beginian. Di awal tahun 1930-an juga, Adi Dassler masuk ke Schuhfachschule, sekolah teknik sepatu di Pirmasens, buat lebih mendalami lagi teknik bikin sepatu yang benar ya friends. Nah, salah satu pengajarnya itu namanya Franz Marx. Dassler jadi sering main ke rumahnya Marx dan berujung cinlok sama anak perempuannya Marx yang umurnya 15 tahun namanya Katie Marx. Adi akhirnya nikah tanggal 17 Maret 1934. FYI ya guys, Rudy udah duluan nikah sama perempuan yang namanya Friet.
Kalau dibandingin sama istrinya Rudy, Katie itu cenderung lebih berani dan agak blak-blakan. Katie sering banget bertengkar sama orang tua Adi dan juga Rudy dan Friet yang semuanya itu tinggal satu rumah. Rudy sama Friet punya 2 anak yang namanya Armin Dassler sama Gerd Dassler, sedangkan Adi sama Katie punya beberapa anak yang namanya Horst, Inge, Karin, Brigitte, dan Sigrid. Dassler Brothers ngelihat Olimpiade Berlin 1936 sebagai langkah penting buat dapetin exposure internasional. Meskipun sebenarnya hubungan mereka sama Weitzer udah ngebantu banget, karena sebagian besar atlet Jerman pakai sepatu Dassler Brothers. Dassler Brothers sebenarnya punya satu atlet yang diincar, yaitu Jesse Owens, bintang atletik asal Amerika. Dassler akhirnya ketemu Owens dan tanpa basa-basi langsung nawarin sepatu-sepatunya. Owens menerima dan pakai sepatu itu. Owens berhasil ngalahin Lutz Long, atlet Jerman di lompat jauh, sekaligus memecahkan rekor dan dapat 2 medali emas individu di lari, serta jadi bagian dari tim estafet emas Amerika yang ngalahin tim Jerman. Total medali emas yang dimenangin sama Owens 4 sekaligus loh friends. Dari situ nama sepatu Dassler langsung dikenal banget di kalangan atlet dan pelatih dunia. Bisnisnya langsung melejit bahkan sebelum Perang Dunia Kedua. Dassler Brothers udah bisa jual sekitar 200.000 pasang sepatu setiap tahunnya. Begitu Perang Dunia II pecah, profit dari perusahaan Dassler Brothers menurun drastis. Meskipun perusahaan Dassler diizinin buat tetap jalan, tapi produksinya dipotong habis. Pada tanggal 7 Agustus 1940, Adi dapat pemberitahuan kalau dia kena wajib militer ke Wehrmacht. Awalnya Adi ditugasin jadi teknisi radio, tapi Adi dibebasin dari tugas tanggal 28 Februari 1941 karena dianggap jasanya penting di Gebrüder Dassler. Dia dapat keringanan karena jasa-jasanya di perusahaannya. Rudy marah dan iri banget karena adiknya dianggap sebagai pemimpin perusahaan Dassler dan akhirnya bebas dari wajib militer. Di awal-awal perang, pabriknya sempat dialihfungsikan buat produksi material militer. Stafnya dikurangin dan pasokan bahan sulit didapetin. Tapi masih tetap ada produksi sepatu. Di Oktober 1942, kekurangan pekerja makin parah sampai Adi minta izin buat pakai 5 tawanan perang Soviet buat ngisi lini produksi. Kondisi perang nambah parah perselisihan antara keluarga Rudy dan Adi. Rumah yang ditempatin sama Christoph, Pauline, anak-anak mereka, Rudolf dan Adi, istri mereka, dan beberapa cucu di satu rumah jadi sesak. Dan hubungan keluarga makin rumit karena kakak perempuan mereka yaitu Mary Dassler yang juga ikutan kerja di perusahaan. Rudy yang udah muak banget sama konflik keluarga dan kerjaan, nolak 2 anak Mary atau keponakan dia yang mau kerja di perusahaan GDS dengan alasan udah cukup masalah keluarga di perusahaan. Keputusan itu bikin adiknya Mary kecewa berat karena orang yang nggak kerja di industri yang diizinkan pemerintah hampir pasti bakal dipanggil militer. Apalagi kebutuhan tenaga kerja buat tentara meningkat. Anak-anak Mary akhirnya dipanggil militer dan mereka nggak pernah balik lagi dari perang. Amarah Rudolf nggak bisa ditahan lagi waktu dia dipanggil lagi sama militer pada Januari 1943 sebagai bagian dari program mobilisasi total. Rudy ngerasa diperlakukan nggak adil. Karena dia udah aku bahas ya, si Adi ini dibebas tugasin dari militer karena dianggap sebagai bosnya GDS. Padahal ya friends, ya. Pas Perang Dunia Pertama itu, Rudy udah ikut selama 4 tahun. Lah kok ya tetap dipanggil lagi buat Perang Dunia Kedua? Malah adiknya yang dibebas tugasin. Di April 1943, waktu Rudy ditempatkan di Tusin, Rudy nulis ke adiknya, "Saya nggak bakal ragu buat minta pabrik ditutup, supaya kamu dipaksa cari kerjaan yang bikin kamu bisa jadi pemimpin, dan juga sebagai atlet kelas 1 yang bawa senjata." 6 bulan kemudian, sekitar Oktober 1943, pabrik akhirnya benar-benar ditutup akibat imbas perang yang ngeharusin konversi semua industri ke produksi militer. Waktu itu, Rudy lagi cuti dan dia berminat ngambil beberapa stok kulit buat dipakai nanti. Dia kaget ternyata Adi udah duluan ngeberesin barang-barang sisa produksi. Desember 1943, mesin pembuatan sepatu di pabrik Dassler diganti sama mesin pengelasan. Pabrik Dassler dialihfungsikan sebagai pabrik perakit Panzerschreck, sejenis senjata peluncur tabung yang mirip bazooka. Bagian-bagian senjata dipindahin lewat kereta ke pabrik Dassler buat dilas di sana. Desain senjata yang simpel bikin kontraktor gampang ngelatih mantan penjahit sepatu buat ngelas dan bantu militer bikin senjata sesuai perintah. Proses pembuatan roket yang lebih rumit tetap dilakukan di FAK. Senjata ini disebarin ke pasukan penghancur tank. Di Tusin, Rudy terus berusaha ngambil alih pabrik dari adiknya. Berbekal koneksi dia selama Perang Dunia Pertama, dia coba usulin buat produksi Panzerschreck di pabrik GDS diganti sama produksi sepatu tentara berdasarkan paten yang dia pegang pribadi. Tapi patennya itu gagal dan rencananya berantakan. Rudy tetap nggak bisa dapat izin buat ninggalin pos Polandia. Rudy akhirnya mulai frustasi. Beberapa minggu sebelum tanggal 19 Januari 1945, Soviet nyerang Tusin yang kemudian balik lagi ke nama aslinya Tusin
dan ngehancurin satuannya. Rudy kabur ke Herzogenaurach. Di sana seorang dokter ngasih surat keterangan dia nggak bisa ikut perang karena kakinya beku. Rudy akhirnya kabur dari Tuschin dan balik pulang. Sekalian hadir buat pemakaman ayahnya di tanggal 4 April 1945. Setelah pemakaman, Rudy langsung ditangkap sama militer karena kabur dari satuan dan dibawa ke penjara Barentens yang dikelola Gestapo di Nürnberg. Rudy tetap di sana sampai dibebasin sama sekutu di awal Mei. Pas tentara Amerika sampai di Herzogenaurach, tank berhenti di depan pabrik Dassler sambil mikir-mikir mau ngeledakin atau enggak. Kathy atau istrinya Adi langsung nyamperin tentara itu dan jelasin kalau pabrik itu cuma buat bikin sepatu olahraga. Kathy ngejelasin ke tentara Amerika kalau pabrik Dassler itu tempat sepatu yang bikin Jesse Owens menang di Olimpiade dan borong 4 medali emas. Lah kan Jesse Owens atlet Amerika ya? Akhirnya tentara Amerika mutusin buat biarin pabrik itu tetap berdiri. Hubungan Dassler sama Owens terbukti krusial buat kesuksesan perusahaan. Bukan cuma langsung ngangkat perusahaan jadi pemain internasional di bidang perlengkapan olahraga dan ngebuat penjualan naik, tapi ini juga secara harfiah yang nyelamatin perusahaannya ya friends. 2 minggu setelah pembebasan Herzogenaurach, Rudy balik lagi. Begitu proses denasifikasi Amerika mulai, ancaman akibat masa lalu Nazi bikin hubungan antara saudara-saudara Dassler makin renggang. Masing-masing berusaha selamatin diri. Tanggal 25 Juli 1945, sekitar 2 bulan setelah pasukan Amerika tiba, Rudy ditangkap oleh pihak berwenang Amerika atas dugaan pernah terlibat di Nazi. Rudy mulai nyiapin pembelaan, tapi penyidik Amerika langsung nemuin bukti kalau dia udah masuk partai Nazi. Karena kan emang Rudy ini si paling Nazi ya dulunya. Mereka juga tahu kalau di Tuschin pekerjaan Rudy itu ngelacak kasus pribadi dan penyelundupan. Masalah utamanya Rudy ini, dia ketahuan Amerika kalau misalnya dia ini udah join sama Gestapo atau singkatan dari Geheime Staatspolizei yang semacam polisi rahasia Nazi gitu loh friends. Karena dulu kan emang Rudy sempat dipanggil Gestapo karena dia kabur dari camp Tuschin dan dia sempat dihukum dan wajib lapor ke Gestapo kan. Nah, kesaksian istri Rudy sama Adi terkait keanggotaan Rudy di Gestapo ini ternyata beda. Mereka waktu ditanya sama pihak Amerika mengiyakan kalau misalnya Rudy ini bagian dari Gestapo. Karena rumit dan berlarut-larut, pihak Amerika akhirnya mutusin buat ngelepasin semua orang yang nggak dianggap ancaman keamanan. Termasuk Rudy yang akhirnya juga dibebasin pada tanggal 31 Juli 1946. Tapi ada kejadian sebelum Rudy dibebasin, Adi juga harus muncul dan bersaksi di depan juri. Sebenarnya Adi ini juga dicurigai karena dia sempat ikutan Hitler Youth. Kan dulunya dia terancam di penjara 10 tahun dan terancam juga dicopot dari posisinya di perusahaan. Saat banding, Adi kumpulin banyak kesaksian yang menyatakan kalau dia berperilaku baik selama perang. Pendukung terbesarnya Adi adalah wali kota Herzogenaurach yang dipercaya oleh pasukan sekutu. Wali kotanya ini kebetulan setengah Yahudi. Dia ngasih kesaksian kalau Adi sempat ngingetin dia soal kemungkinan penangkapan oleh Gestapo dan sembunyiin Pak Wali kotanya ini di rumahnya. Seorang anggota lama Partai Komunis juga nyaksiin kalau Adi nggak pernah terlibat dalam kegiatan politik. Adi juga jelasin kalau produksi senjata yang sempat dipaksain di pabriknya itu bikin perusahaannya rugi besar. Komite emang nggak ngeluarin putusan bebas buat Adi, tapi Adi dijatuhi hukuman kategori kesalahan yang lebih ringan yang bikin dia harus menjalani masa percobaan 2 hingga 3 tahun dengan berbagai syarat. Tapi tetap ngelarang Adi buat jalanin perusahaan Dassler Shoes. Adi nyewa pengacara buat banding keputusan itu. Nah, si Rudy yang baru aja dibebasin ngeliat ini sebagai kesempatan buat ambil alih perusahaan dari Adi. Selama proses banding, Rudy nyelipin pernyataan yang bilang kalau Adi sendiri yang nyuruh produksi senjata dan nyari untung sendiri. Rudy ngeklaim kalau adiknya udah nyerahin dia, dan Adi udah bikin pidato politik buat karyawan pabrik. Di antara bukti yang dikasih pengacara Adi, ada penyangkalan keras terhadap semua klaim Rudy yang disampaikan oleh Kathy. Akhirnya setelah proses banding yang cukup panjang, tanggal 3 Februari 1947, kepemilikan perusahaan dikembalikan, dan Adi resmi dapat izin buat ngeremajain manajemen perusahaan. Keyakinan Rudy kalau Adi udah nyerahin dia dan tindakannya selama proses banding bikin hubungan antara mereka semakin mustahil. Bahkan ini memecahkan keluarga mereka. Ibu mereka, Pauline, lebih milih Rudy dan Fried yang merawatnya di sisa hidupnya. Saudara perempuan mereka, Mary, yang nggak pernah maafin Rudy atas kematian anak-anaknya, Mary lebih milih Adi dan Kathy. Rudy, istrinya, dan 2 anaknya pindah dari rumah keluarga dan tinggal di seberang sungai Aurach, di mana dia ambil alih pabrik Dassler yang kedua. Dalam perpisahan itu, Adi tetap pegang pabrik pertama dan villa keluarga. Sedangkan soal sisa aset perusahaan, mereka bagi satu-satu. Gitu mereka bagi-bagi bisnis, kedua saudara ini nggak pernah ngomong lagi. Setelah perang, perusahaan Dassler Brothers menghadapi beberapa masalah yang sama seperti saat awal-awal berdiri. Karena mereka kan pecah kongsi, jadi harus memulai lagi dari awal.
Perang Dunia udah ngerusak ekonomi Jerman karena kan Jerman kalah di Perang Dunia Kedua. Pasokan untuk pabrik sepatu juga sulit banget didapat. Selain itu, perusahaan harus beralih lagi dari produksi senjata ke produksi sepatu. Kali ini, pihak otoritas pendudukan Amerika tertarik untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. Jadi, mereka memberikan dorongan aktif kepada perusahaan. Pihak militer Amerika telah mengambil alih rumah Dassler sebagai tempat tinggal mereka pada April 1945. Jadi, AD punya hubungan dekat dengan pejabat yang memberinya akses ke bahan perang yang tidak terpakai untuk produksi. Sampai ada pasokan kulit, AD menggunakan karet dari tangki bahan bakar dan rakit, serta kanvas dari tenda untuk membuat sepatu. AD berhasil produksi sepatu dan hanya berhenti beberapa bulan di tahun 1946, pas dia diklasifikasikan sebagai Blasteter atau yang terpengaruh Nazi. AD berhasil mengelola bisnisnya dari Juli 1946 sampai Februari 1947 di bawah pengawasan seorang wali, sampai akhirnya bisnisnya pisah dari kakaknya di tahun 1948. Saat negosiasi untuk memisahkan perusahaan, Rudy dan Adi bebasin karyawan buat milih untuk bekerja di perusahaan yang mana. Karena Rudy lebih banyak mengurus penjualan dan administrasi, kebanyakan staf penjualan memilih bergabung dengan Rudy di pabrik Wurzburger Straße. Sisanya termasuk hampir semua teknisi dan mereka yang terlibat dalam pengembangan dan produksi produk tetap bersama Adi. Adi akhirnya mendapat hampir 2/3 dari karyawan. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keluarnya staf administrasi, Katie dan saudara perempuannya bergabung dengan perusahaan dan kerja di berbagai posisi. Untuk nama perusahaan, rencananya adalah menggunakan singkatan dari nama panggilan Adi dan nama belakangnya. Lah, tapi ternyata ADAS ditolak karena udah dipakai sama produsen sepatu anak-anak. Akhirnya pas daftarin perusahaan di Agustus 1949, Adi nambahin huruf I yang ditulis dengan tangan antara Ad dan Das supaya tetap ada singkatannya, Adi Dassler. Akhirnya perusahaan itu dikenal dengan nama Adolf Dassler Adidas Shoe Factory. Rudolf bikin perusahaan baru yang dia sebut Ruda, dari Ru di nama Rudolf dan Da di nama Dassler. Beberapa bulan setelah itu, nama perusahaannya diubah jadi Puma Shoe Fabrik Rudolf Dassler. Sepp Herberger, pelatih timnas Jerman, dulunya juga bergabung dengan Partai Nazi. Karena keanggotaan di Nazi, Herberger kemudian bekerja sama Rudy Dassler atau Puma. Tapi tiba-tiba Rudy sama Herberger ini berselisih gitu. Akhirnya Herberger pindah ke Adidas. Alasan perselisihan ini nggak diketahui dengan pasti. Tapi beberapa orang berpikir itu ada kaitannya dengan pembayaran yang harus diberikan jika tim Jerman memakai sepatu Puma. Dalam banyak hal, Herberger lebih cocok dengan Adi yang lebih pendiam, mau belajar tentang kebutuhan pemain sepak bola, dan lebih inovatif daripada saudaranya. Herberger memang punya tujuan untuk membuat Jerman jadi kekuatan dominan di sepak bola internasional sebelum perang. Adi pun jadi bagian tetap dari rombongan tim nasional. Dia duduk di samping Herberger dan nyesuaiin sepatu pemain saat pertandingan. Jerman Barat yang dibentuk di Mei 1949 gak memenuhi syarat buat ikut Piala Dunia 1950 yang merupakan Piala Dunia pertama setelah perang. Jadi, semua persiapan difokuskan untuk pertandingan di tahun 1954 di Swiss. Pada waktu itu, sepatu bola Adidas udah jauh lebih ringan dibandingkan sepatu yang diproduksi sebelum perang yang terinspirasi dari desain Inggris. Adi nggak cuma bikin sepatu, dia juga mikirin branding. Dia bikin logo 3 garis yang jadi ikonik. Selain itu, dia juga bikin sepatu bola yang bisa ganti-ganti studs. Dan itu jadi senjata utama di Piala Dunia 1954. Waktu Jerman Barat lawan Hungaria, sepatu Adidas dengan studs skrup bikin mereka menang dan dikenal sebagai mujizat dari band. Rivalitas Puma dan Adidas makin intens dan momen terbesar adalah saat Puma ngelanggar perjanjian dengan Adidas untuk nggak ngontrak Pele. Puma malah bayar Pele buat promosiin sepatu mereka di Piala Dunia 1970. Ini bikin hubungan antar keluarga Dassler makin renggang. Jadi dia persaingan dua brand legendaris ini. Setelah Adolf Dassler meninggal, anaknya Horst dan istrinya Katie mengambil alih manajemen perusahaan. Horst meninggal pada 9 April 1987. Adidas diubah jadi perusahaan terbatas pribadi pada tahun 1989, tapi tetap menjadi milik keluarga sampai IPO-nya pada tahun 1995. Anggota keluarga terakhir yang bekerja di Adidas yaitu Frank Dassler, cucu dari Rudolf, yang jadi kepala Departemen Hukum sejak tahun 2004 dan mengundurkan diri pada Januari 2018. Puma jadi perusahaan publik di tahun 1986 dan 3 tahun kemudian, anak-anak Rudolf jual 72% sahamnya ke perusahaan Swiss. Pada tahun 2007, konglomerat Prancis PPR beli lebih dari 60% saham Puma. Di 2010, Puma beli Cobra Golf dan Dobotex, lalu jadi Puma SE di 2011. Pada tahun 2018, gerakan boikot BDS
minta orang boikot Puma karena kontraknya dengan Israel Football Association. Puma sekarang jadi salah satu merek sepatu top bareng Adidas dan Nike dengan lebih dari 18.000 karyawan dan kantor di berbagai negara. Di tahun 2006, sebuah patung Dassler diungkap di Stadion Adi Dassler di Hesso, Genoa. Patung itu dibuat oleh seniman Joseph Tapak. Adidas dan Puma tetap jadi dua brand yang berjaya karena mereka nggak cuma ngikutin tren, tapi juga bikin inovasi yang benar-benar ngubah dunia olahraga. Adidas sama Puma selalu ngerti gimana caranya ngeluarin produk yang nggak hanya cuma nyaman buat dipakai, tapi juga stylish. Itu sebabnya mereka terus jadi pilihan utama buat atlet dan para fashionista. Jadi itu dia cerita seru tentang Adidas dan Puma yang dibangun oleh dua saudara kandung yang nggak akur. Persaingan mereka udah jadi legenda dan sampai sekarang masih ngeramaikan dunia sepatu olahraga. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya, friends. Bye-bye.